kelompok kami akan membahas vitamin dan mineral pada ikan. Apakah teman-teman tahu apa itu vitamin? Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan. Peranan vitamin ada dua, yang pertama sebagai regulator dan yang kedua sebagai koenzim. Dalam bahan pangan, vitamin dikelompokkan menjadi dua golongan utama. Yang pertama yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Mengingat pentingnya kebutuhan vitamin dalam tubuh kita, lalu dari mana sih kita dapat memperoleh vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Alternatifnya supaya kita mendapatkan vitamin yang cukup adalah dengan mengkonsumsi ikan. Yang pertama yaitu vitamin A. Vitamin A berfungsi dalam penglihatan, pertumbuhan dan perkembangan tulang, pembentukan email gigi, serta untuk keutuhan jaringan epitel tubuh. Vitamin A dapat kita peroleh dari minyak hati ikan. Contohnya yaitu dari ikan bandeng, ikan gabus, ikan mas, ikan kakap, ikan tuna, dan ikan sardin. Yang kedua yaitu vitamin D. Vitamin yang berperan sebagai prahormon dan berfungsi mempertahankan fosfor serta kalsium dalam darah. Vitamin D diperlukan dalam pertumbuhan dan kekuatan tulang. Vitamin D dapat ditemukan dalam daging ikan, telur, serta minyak hati ikan. Contoh ikan yang mengandung vitamin D yaitu ikan kod yang terdapat pada organ hati, dan ikan cucut dan pari yang mengandung vitamin D pada bagian minyak hati ikan. Yang selanjutnya yaitu vitamin E atau tokoferol. Vitamin E berfungsi melindungi sel-sel darah merah terhadap hemolisis. Vitamin E dapat ditemukan dalam hati ikan. Yang selanjutnya yaitu vitamin B1 atau thiamin. Vitamin B1 baik untuk pengkayaan makanan. Apabila kekurangan thiamin menyebabkan gangguan saraf dan penyakit beri-beri. Vitamin B1 dapat ditemukan pada ikan cakalang, ikan yellowtail, dan ikan red salmon. Yang selanjutnya ada vitamin B6 atau yang disebut dengan piridoksin. Piridoksin berperan penting dalam metabolisme lemak dan asam-asam amino serta lemak. Vitamin B6 juga digunakan untuk pencegahan anemia dan kerusakan pada syaraf. Kandungan piridoksin dapat ditemukan pada ikan cakalang dan ikan makerel. Vitamin B12. Vitamin B12 bermanfaat dalam pembentukan sel-sel darah merah, membantu metabolisme lemak, melindungi jantung dan kerusakan syaraf, menormalkan kerjasama sel sumsum dan saluran usus lambung. Apabila tubuh kekurangan vitamin B12 akan menyebabkan anemia, kerusakan jantung, dan getah jantung. Vitamin B12 dapat kita temui pada daging ikan sardin Pasifik dan pada hati ikan tuna. Yang selanjutnya yaitu mineral. Apakah itu mineral? Mineral merupakan senyawa anorganik sebagai salah satu komponen penyusun komoditas pangan yang jumlahnya kecil di dalam tubuh, serta tidak dapat menghasilkan energi. Mineral dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk struktur dan melakukan regulasi reaksi-reaksi kimia pada tubuh makhluk hidup.
Berdasarkan fungsinya, mineral dibagi menjadi mineral esensial dan non-esensial. Apakah yang membedakan keduanya? Mineral esensial penting bagi makhluk hidup. Jumlahnya harus sesuai, dan apabila kekurangan mineral esensial akan menimbulkan penyakit. Sedangkan mineral non-esensial penting untuk metabolisme, untuk reaksi biokimia, dan apabila terlalu banyak akan menimbulkan penyakit. Contoh mineral esensial yaitu natrium, kalium, magnesium, kalsium, klorin, ferum, mangan, dan cuprum. Sedangkan non-esensial yaitu timbal, nikel, silikat, aluminium, dan vanadium. Apa saja kandungan mineral pada ikan? Yang pertama yaitu kalsium. Kalsium berfungsi sangat penting dalam pembekuan darah, perangsang antara kontraksi dan relaksasi otot daging. Kadar kalsium pada ikan berkisar 9 mg per 100 gram dan akan lebih tinggi pada jenis krustase. Yang kedua yaitu kalium. Kalium berfungsi pada keseimbangan air dan elektrolit serta menjadi pemelihara pH cairan tubuh. Kadar kalium pada ikan sekitar 35 mg per 100 gram. Yang ketiga yaitu natrium. Natrium berfungsi dalam tubuh untuk memelihara pH cairan tubuh serta volume cairan tubuh. Kadar natrium pada ikan sekitar 52 mg per 100 gram. Yang keempat yaitu zat besi. Zat besi terdapat pada pigmen darah hemoglobin. Zat besi berfungsi untuk mencegah terjadinya anemia. Kadar zat besi dalam darah sekitar 0,31 mg per 100 gram. Yang kelima yaitu magnesium. Magnesium diperlukan untuk kesehatan jantung dan membantu mengatur ritme dan aktivitas elektrik jantung, serta penting dalam mengatur tekanan darah pada fungsi kardiovaskuler. Kadar magnesium dalam ikan sekitar 25 mg per 100 gram. Yang keenam yaitu klorida. Klorida berperan mempertahankan keseimbangan air dan cairan elektrolit serta memelihara pH cairan luar sel. Kandungan klorida pada ikan sekitar 60-250 mg per 100 gram. Yang ketujuh yaitu yodium. Yodium berperan untuk mencegah terjadinya penyakit gondok serta hambatan pertumbuhan dan kecerdasan pada anak. Kandungan yodium terdapat pada rumput laut. Yang kedelapan yaitu selenium. Selenium berfungsi membantu metabolisme tubuh dan sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Antioksidan dapat mencegah terjadinya penyakit degeneratif, contohnya yaitu penyakit jantung koroner. Yang terakhir yaitu seng. Seng berfungsi sebagai katalisator membantu kerja enzim dan hormon. Kadar seng dalam kerang sekitar 1000 mikrogram per gram dan pada udang serta kepiting sekitar 40 mikrogram per gram. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.